Hadap kanan, hadap kiri, gerak, tegak, senjata, gerak, istirahat di tempat. Gerak. Pimpinan Salir. Istirahat di tempat. Gerak. Gerak. Kepada bendera-bendera kebangsaan, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak.
Lapor upacara siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ya pemirsa, baru saja upacara penyambutan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta telah selesai, di mana saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama PM Wong bertemu dengan sejumlah menteri dan perwakilan dari negara Singapura yang ikut dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini. Di mana kunjungan PM Singapura terjadi selama 2 hari, terjadwal selama 2 hari yang dimulai sejak tanggal 5 November kemarin. Dan hari ini rencananya selain bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, PM Wong juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dan kunjungan PM Wong ini adalah kunjungan kenegaraan kepala negara pertama setelah Prabowo Subianto dilantik. Dan perjalanan PM Wong ke Jakarta ini juga merupakan bagian dari kunjungan perkenalannya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, dan Laos.
Dan salah satu tujuan dari kunjungan ini juga untuk menegaskan kembali komitmen Singapura untuk memperkuat persahabatan lama dengan Indonesia dan memberikan kesempatan bagi para pemimpin di kedua belah pihak untuk bertukar pandangan tentang peningkatan hubungan bilateral. Pemirsa, Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak tahun 2014. Dan pada tahun 2023, Singapura mencatat 15,4 miliar dolar Amerika Serikat investasi asing langsung ke Nusantara dan perdagangan bilateral mencapai 69 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun itu. Dan kedua negara juga merupakan salah satu sumber terbesar kedatangan wisatawan satu sama lain, di mana Singapura menyambut 2,3 juta wisatawan dari Indonesia pada tahun 2023 lalu, sementara Indonesia melihat 1,4 juta wisatawan dari Singapura pada tahun itu. Dan pemirsa, ini akan menjadi keempat kalinya sepanjang tahun ini Perdana Menteri Wong dan Prabowo Subianto bertemu. Selain saat pelantikan, keduanya juga telah bertemu selama retreat para pemimpin Singapura Indonesia yang diselenggarakan oleh Presiden Indonesia saat itu Joko Widodo pada bulan April. Kemudian mereka bertemu lagi pada bulan Juni, yaitu ketika Prabowo datang ke Singapura untuk menyampaikan pidato khusus pada edisi ke-21. Dan hubungan ekonomi dari kedua negara yaitu Indonesia dan Singapura ini juga sudah terjalin kuat melalui berbagai kerjasama bilateral yang potensial, antara lain yaitu mengenai green energy terutama solar farm, carbon capture storage, lalu pengembangan Batam Bintan Karimun, digital connectivity dan data center. Yang mana disebutkan oleh Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi sebelumnya menyatakan di mana data center ini akan banyak dibangun di sekitar Ibu Kota Nusantara yang untuk mendukung pembangunan mengusung konsep modern dan digitalize. Dan salah satu kerjasama strategis yang ditekankan juga adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan, pertukaran talent di bidang digital, serta peningkatan kapasitas bidang healthcare. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini terus mendukung hubungan yang kuat dengan Singapura, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan. Dan dalam kunjungannya ke Indonesia 2 hari ini, yaitu tanggal 5 hingga 6 November, Perdana Menteri Lawrence Wong tidak sendiri pemirsa dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Singapura, Eng Hen, lalu ada Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, lalu ada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri kedua untuk Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, dan Menteri Negara untuk Pengembangan Digital dan Informasi dan Kesehatan Singapura, Rahayu Mahzam. Dan PM Wong sendiri baru saja dilantik menggantikan Lee Hsien Loong pada awal tahun 2024 ini. Dan selain bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PM Wong ini juga rencananya akan bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin.
Dan PM Wong sendiri sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kemarin sekitar pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan kunjungannya itu selama 2 hari, terakhir hari ini pemirsa. Dan kemarin kedatangan PM Wong juga disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura, Suryo Pratomo. Dan tidak hanya bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, rencananya PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong tengah berdialog bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi kita lihat sekitar pukul 10 kurang lebih waktu Indonesia Barat, di mana Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah upacara penyambutan secara formal telah dilakukan, selanjutnya Presiden Prabowo dan juga PM Wong mengenalkan atau berkenalan dengan Kabinet Merah Putih, diantaranya menteri-menteri yang hadir di Istana Kepresidenan pada pagi hari ini. Dan begitupun sebaliknya, di mana PM Wong ini mengenalkan menteri-menteri yang ikut serta dalam kunjungan PM Wong ke Jakarta hari ini. Di mana tadi ada Menteri Pertahanan, kemudian ada Menteri Luar Negeri Singapura, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri kedua untuk Perdagangan dan Industri, lalu Menteri Negara untuk Pembangunan Digital dan Informasi dan Kesehatan Singapura. Dan setelah tadi acara penyambutan, Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Wong masuk ke dalam Istana Kepresidenan Jakarta untuk berdialog, membahas lebih dalam mengenai kerjasama atau hubungan persahabatan yang telah dibina oleh Singapura dan juga Indonesia. Dan dialog ini dilakukan secara tertutup, pemirsa. Kita juga akan sama-sama menanti bagaimana hasil dari pertemuan dan perbincangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan juga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong terkait penandatanganan kerjasama dan komitmen untuk mewujudkan atau melanjutkan hubungan bilateral ke depannya. Dan pemirsa, kita ketahui Singapura sendiri ini telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia, yaitu sejak 2014. Di mana pada tahun 2023 Singapura ini mencatat sekitar 15,4 miliar dolar Amerika Serikat investasi asing yang langsung ke Nusantara, dan perdagangan bilateral maksud kami mencapai 69 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun itu. Di mana kedua negara ini juga merupakan salah satu sumber terbesar kedatangan wisatawan satu sama lain, di mana pada tahun 2023 Singapura menyambut 2,3 juta wisatawan dari Indonesia, dan Indonesia juga melihat 1,4 juta wisatawan dari Singapura di tahun yang sama.
Nah, kita lihat ini sebelum pertemuan ditutup tadi pemirsa. Dan memang sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga menyatakan sikap dalam politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif dan non-blok serta menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa ikut serta dalam aliansi militer manapun. Adapun prinsip ini dijalankan dengan tujuan agar terjalin hubungan persahabatan yang erat dengan negara sahabat di kancah internasional. Dan Prabowo Subianto juga memilih jalan untuk bersahabat dengan semua negara. Dan berkali-kali beliau juga mencanangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. Dan di mana kutipannya Prabowo menyampaikan, "We want to be the good neighbor." Dan dalam pidatonya beberapa waktu lalu pada saat pelantikan, Prabowo Subianto juga mempertegas posisi Indonesia di dunia internasional ini sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemanusiaan. Dan hal tersebut ini juga sekaligus meneguhkan kembali kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan hal ini prinsip-prinsip hubungan luar negeri yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto ini disampaikan pada saat pidato di pelantikan Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Kita lihat beberapa kali pidatonya memang Presiden Prabowo ini juga menekankan hubungan atau menyatakan sikap begitu dalam politik luar negerinya yang bebas aktif dan non-blok. Serta ingin menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa ikut serta dalam aliansi militer manapun. Dan pada bulan April 2024 lalu, pemirsa, di mana kerjasama Indonesia dengan Singapura ini juga terus berlanjut. Di mana pada pertemuan sebelumnya begitu, antara kedua negara ini juga membahas isu-isu strategis. Dan kerjasama yang sudah terjalin antara Indonesia dan juga Singapura. Dan keduanya optimis bahwa hubungan ekonomi kedua negara ini bisa terus terjalin kuat gitu ya melalui berbagai kerjasama bilateral yang potensial, di mana antara lain sebelumnya yaitu ada kerjasama mengenai green energy, terutama solar farm, carbon capture storage, pengembangan Batam Bintan Karimun, digital connectivity, dan data center. Nah, di mana data center ini rencananya akan banyak dibangun di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendukung pembangunannya yang mengusung konsep modern and digitalized. Dan pemirsa, seperti layaknya tetangga yang baik begitu ya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyapa saudara tuanya di regional. Dan sebelum Presiden Prabowo Subianto bertolak menjalankan sejumlah agenda kenegaraan di mancanegara dan mencoba untuk bertemu atau meminta waktu untuk menemui presiden yang baru saja dilantik ini. Dan pada saat kunjungannya di Jakarta,
kalau kita lihat kemarin begitu saat tiba di Jakarta, PM Wong ini tidak nampak antusias begitu ya tiba di Jakarta, dan juga tidak ada protokol khusus yang berlebihan, di mana dengan suasana yang santai begitu. Dan kemarin juga sempat pada saat kunjungannya PM Wong menceritakan mengenai kondisi dunia yang sedang dalam ketidakpastian, di mana bergesernya sumbu perpolitikan global sampai IKN dan rencana pembangunan kampus Islam di Singapura. Dan di wawancara sebelumnya, PM Singapura Lawrence Wong sempat menyatakan bahwa Presiden Prabowo ini memiliki kebijakan luar negeri yang lebih aktif, dan hal ini sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara dan dunia. Dan dia juga sempat mempertanyakan apakah pendekatan baru yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan itu juga sudah dijawab bahwa dari statementnya Prabowo Subianto sangat jelas Indonesia akan menjadi sahabat semua dan akan menjadi tetangga yang baik. Dan hal ini juga diamini oleh PM Wong, di mana Singapura ini sepenuhnya juga menganut pendekatan yang sama karena ingin berteman dengan semua negara. Di mana Singapura yang berada di lingkungan baru seperti yang dikatakan tadi, ada ketegangan geopolitik yang meningkat, dan hal ini akan ditentukan oleh hubungan Amerika Serikat dan China. Dan ini juga membahas begitu ya bagaimana hubungan kedua negara ini dengan negara-negara lain di tengah kekhawatiran konflik dunia begitu. Yang dikhawatirkan adalah konfliknya akan berujung dunia yang menjadi terfragmentasi, menjadi blok-blok yang saling bersaing, di mana wilayah pengaruh yang saling bersaing seperti yang terjadi pada Perang Dingin yang lalu. Nah, ini juga adalah keterlibatan kedua belah pihak yang independen, Singapura dan juga Indonesia, dan juga aktif berdasarkan kepentingan bersama dengan cara yang memberikan keuntungan bersama juga bagi semua pihak. Dan PM Wong ini juga menegaskan bahwa untuk Singapura dan Indonesia yang terpenting ialah keterlibatan dengan keduanya, sehingga Amerika dan China ini mempunyai kepentingan di kawasan ini di Asia Tenggara agar dapat menumbuhkan dan memperluas ruang bagi kedua kekuatan untuk mencapai tujuan mereka. Dan juga untuk memaksimalkan peluang untuk melanjutkan stabilitas dan kemakmuran khususnya di Asia Tenggara. Dan PM Wong juga menyampaikan bahwa menurutnya Indonesia dan Singapura mempunyai kepentingan yang sama dan dapat bekerja sama untuk mencapai hal ini, di mana secara bilateral dan di ASEAN. Sejauh menyangkut tetangga yang baik, kami sepenuhnya atau PM Wong sepenuhnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai hubungan politik luar negeri ini. Jadi kalau disampaikan juga pemirsa, tidak hanya tetangga yang baik begitu, Singapura juga mengklaim bahwa tetangga dekat dan teman baik. Jadi dalam pertemuan ini juga berharap bahwa kerjasama secara erat untuk memajukan hubungan ini. Dan disampaikan juga sebelumnya bahwa PM Wong mengaku ia dan Presiden Prabowo memulai hubungan ini juga dengan pijakan yang sangat kuat begitu, karena pada pemerintahan sebelumnya, pendahulu dari PM Wong dan juga Presiden Jokowi sebelumnya ini telah menyelesaikan beberapa permasalahan yang sudah lama ada. Kemudian juga kedua negara memberlakukan perjanjian kerangka kerja yang diperluas begitu mengenai wilayah informasi penerbangan, wilayah udara, ekstradisi, dan pertahanan. Dan selanjutnya ini akan menulis babak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura yang diharapkan ini bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pandangan yang sama pemirsa antara Indonesia dengan Singapura begitu menyikapi kondisi dunia di mana mereka memiliki kepentingan adalah mengupayakan keterlibatan aktif dengan semua negara, berteman dengan semua negara dan memastikan perdamaian serta stabilitas di Asia. Karena menurut mereka dunia sedang berubah-ubah saat ini.